How would you describe your life now, Susan? In one word. You juggle so many things here. Yes. Nah, ketika lu memutuskan pindah kan berarti lu udah nggak bisa lagi tuh Melakukan itu semua. Exactly. Berdamai bukan berarti pasrah ya. Iya, Berdamai itu artinya in life, if I have to mention, berproses. Karena pada saat kita tahu hidup gue tuh gue nggak tahu di akhirnya di mana. Akhirnya gue cuma tahu satu, mati. Ya. Iya. Ini kayak pertama kali gue kenal lo. Masa sih? Iya. Oh ya? Hai. Maaf ya, suara gue habis. Kenapa? Kok bisa? Oh my god, how are you? Good. Oh, good. Karena abis dari Belanda udah sakit. Oh. Terus kamu di sini tengah-tengah. Terus kemarin gue karaokean dong. Serius? Enggak. Jadi di kantor temen terus tiba-tiba ada reunian kecil SMA lah, jurusan gue anak-anak A2. Trisha. Enggak, gue anak Tarsi. Gua ambil, Tarsius? iya, jadi gue ambil jurusan A2. Nah, anak-anak A2 itu kita masih kontekan. So ada reuni kecil. Biologi. Anak sekarang udah nggak kenal. Yeah, you like your hair. Do you like my hair? You don't have any. I always want to do this. Can I? Iya. Can I? Untung dia Susan Bachtiar. It's okay. Tadi gue kaget rambut lu pendek. Yes, but I love it. Yeah. Ini tuh mengingatkan gue. I don't know whether you remember this or not. Gue udah bercerita waktu siaran. Pertama kali gue kenalan lo MC di lapas perempuan pasca apa Natalan. Rambut lu segini. Iya, ini zaman dulu emang. What I remember about this hair, ini adalah rambut ikoniknya Susan. Ya, Di SK tuh. di SK2, I think di mana-mana ya. Iya. Because Susan was the beauty icon of not just Indonesia but Asia. Dan ambassador dari SK2, how many years? Dari 2014 tahun. 14 tahun, Nek. 14 years. Lo harus tahu guys, ya Susan Bachtiar itu yang mengenalkan Pitera. Pitera. Oh iya, Pitera ya. Pitera ke masyarakat Indonesia pertama kali di Indonesia tuh Susan Bachtiar. I'm still using Pitera, you know. Wow, that's Berarti lu cocok memang. Iya, cocok. cocok banget. Cocok. Oh my god. Don't look at my eye back, masih jet lag. Jadi gue tuh di taksi mau tidur. Catch up dong sama yang nonton Duet With. Jadi sebenarnya how would you describe your life now, Susan? In one word. Berproses. Berproses. Yes. Okay. I think it's berproses. Karena meskipun gue tuh udah nggak di dunia entertainment, udah nggak ngajar, udah yang basically udah nggak di Jakarta. Mau dimanapun gue tinggal, gue tuh ngerasa hidup gue terus bergerak, nggak statis. It's not statis. Okay. Jatuh, bangkit, sehat, sakit, sehat, terus luka, pulih, ragu, yakin. Ya itu is all the process, right? Yeah. Okay. Makin dewasa dan ya gitu deh. Okay. It's nice. In case you are wondering, bertanya Susan Bachtiar tinggal di mana, menanggapi kalimatnya Susan, sekarang Susan memang domisilinya di Belanda, Tepatnya kota Den Haag. Den Haag. Ya, The Hague, orang Inggris bilangnya The Hague. The Hague. Kenapa memutuskan pergi tinggal di The Hague? Karena Jadi sebenarnya tahun 2020 itu gue dan keluarga pindah ke Hong Kong karena my husband Roger dapat kerja di sana kan, disuruh pindah. Nah, pas pindah ke sana, pandemic hits. Yes. Nah, melewati lalalili di Hong Kong kan menerapkan zero COVID policy. Yes. Kalau dia ada double digit case, which mean 10, sekolah tutup. Langsung tutup, semua tutup. Nggak, kita memang nggak ada curfew sama sekali, nggak ada. Tapi, which is good for us. Jadi gue tuh yang tadinya berpikiran pindah ke Hong Kong bisa, jalan-jalan ke Filipina, jalan-jalan ke Bangkok dengan dekatnya, tiba-tiba harus lockdown. Tapi it's a good thing, jadi bisa hiking every week. Karena kita nggak ada lockdown. Cuman ada pembatasan ngumpul minimum 4 orang, jadi harus 4 orang atau 2 orang. Masih bisa makan di restoran, cuman kalau sore harus take away. Tapi ada limitation per seatnya. Dan I'm so grateful we have we can do this kind of activities almost every week with my son and my husband. Gitu. Dan setelah itu
kita berpikir, aduh sekolah kok on and off ya gitu. Terus Roger dengan santainya, ya ini sih gue juga udah tahu. Apa kita pindah ke Holland ya? Terus I was thinking, ya ayo aja. Karena memang gue udah bilang, cepet lagi, ya ayo aja. Soalnya gue udah bilang, if you want to move to Holland, at some point gue tahu ini akan terjadi kan. Gue bilang kalau lu mau pindah ke Holland, gue tuh ready. You are? Before gue udah bilang kalau lo mau pindah ke Holland, I am ready. Tapi gue juga nggak berpikir secepat itu. But since the situation is like, you know, during the pandemic, everything is like ups and downs kan. Itu mengakselerasi keinginan tersebut. Ya, jadi ya udah deh. Dalam berpikiran, Tristan saat itu memang udah waktunya mengenal kultur bapaknya, dan memang planning kita memang dia tuh sekolah di sana. Mundur sedikit ke kesiapan lo, kan pasti nggak gampang tuh ya, lo mempersiapkan diri sebelum akhirnya lo bilang sama Roger, lo siap untuk pindah ke Belanda. Karena kan seperti yang tadi Susan bilang, kita mengenal sosok Susan Bachtiar sebagai seorang model awalnya, pemain sinetron, kemudian presenter, pemain film, MC, model, editor-in-chief, guru, pelari maraton, dan satu lagi adalah Forever Brand Ambassador of Indonesian Heart Foundation. Iya. Lama banget loh dia jadi brand ambassador Yayasan Jantung Indonesia. Ya, pertama-tama tuh Go Red for Women dulu. Go Red for Women, betul sekali. Terus jadi duta Yayasan Jantung. You juggle so many things here. Yes. Nah, ketika lu memutuskan pindah kan berarti lu udah nggak bisa lagi tuh melakukan itu semua. Exactly. Kok struggle atau persiapan? Silahkan ditanya ibu manajer ya, shock. Manajernya sama ibu manajer ya? Oh, berarti nggak semulus itu juga? Ada pergolakan batin? Enggak, jadi sebenarnya pada saat gue menikah dengan seorang berkewarganegaraan Belanda, di situ gue juga udah tahu suatu saat pasti gue akan pindah kan. Karena gue tuh punya pikiran gini, you already been here in Indonesia for more than 10 years to be with me, means then gue akan harus take and give. Gue nggak bisa dong egois di sini terus. Dan gue juga memang punya pikiran anak gue akan sekolah di situ. Gitu. So jadi dari pertama pacaran, gue tuh setiap kali tiap tahun pulang ke Holland untuk visit my in-laws, gue tuh sebenarnya udah nyiapin. Gue tuh melakukan survei. Kayak ngerasain gitu ya. Betahlah gue di sini. Terus gue ngeliat ke setiap toko, adakah makanan yang bisa gue makan, yang gue bisa masak. Gue lihat tuh toko orientalnya seperti apa. Ada tempe, sip, centang satu. Ada tahu, semua makanan yang gue suka at least ada. Dan gue hidup nggak perlu pembantu, nggak masalah. Karena I like to clean. I'm a bit OCD. Iwat My husband call me that Monica. about you. Ya, tadi dia sibuk bener gue gini. Udah dong, Wet, dia begini. Tamu kita OCD, gue gini. Hah, kata siapa? Susan OCD. Dan itu tadi cerita tadi tuh menunjukkan sign of OCD loh. Apa tuh? Dengan dia preparing everything, dia ngelihat satu-satu. OCD tuh nggak bisa datang ke satu tempat tanpa ada preparation at all. Tahu aja. Gitu ya, San? It takes one to another, you know. Sebenarnya gue tidak mengakui gue tuh sebenarnya gue nggak tahu juga gue OCD, mungkin bukan OCD parah tapi ada OCD-nya. Karena gue tuh nggak secara sengaja kalau botol kebalik gue tuh suka dibenerin. Jadi kalau ngadep ke sini semua ngadep ke sini gitu. And then my husband gitu apa-apa tuh gue maunya bersih, clean up, rapi, rata. Jadi di meja restoran Padang kemarin gue beresin. Padahal kan piringnya mesti dihitung ya. Salah. Terus that's why my husband call me always kalau gue udah beberes, stop it Monica. Monica Geller. Friends. Tapi aku penasaran gini. Satu hal yang banyak orang sulit untuk bisa lakukan, menyambung pertanyaan Dave tadi, adalah menghadapi perubahan. Dengan semua yang sudah kamu lakukan di Indonesia, terus kemudian pindah ke Belanda, perubahannya drastis. Gimana sih? Apalagi untuk seorang OCD gitu. How do you cope with that? Sebenarnya pada saat gue tuh ngerasa mungkin dengan perubahan itu bakal impact-nya tuh besar banget sebenarnya. Pada saat pindah ke Hong Kong pun itu buat gue tuh sesuatu yang keputusan yang besar. Karena satu, dalam 2019 itu sebelum pindah gue tuh menyelesaikan 2 film. Dan 2 film itu tiba-tiba bebas dan NKCTI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Terus gue masih konsul sama Mbak Tis yang pindah ke Hong Kong. Lempar Birkin di film itu. Benar. Gila. Benar. Terus
Roger bilang ya kita pindah. Terus gue juga berpikir, mungkin memang harus ada saatnya gue tuh harus keluar dari comfort zone. Karena I live the whole my life in Jakarta, right? Dan gue tuh nggak tahu rasanya tuh hidup di negara orang tuh kayak apa. Akhirnya Roger bilang, what do you think? Pikir. Ya deh, gue kan orangnya gitu ya juga. Ya udah, because I love traveling. Dan laki gue pinter gitu. From this we can go here and here. Dia tuh tahu caranya. Orang gitu. marketing. Ya betul. Psikologi behavior banget yang dia. Dan gue tuh like traveling. I like to go out. Jadi makanya kenapa gue juga cocok sama laki gue gitu kan. We like to explore. I like to explore a lot of new things. Itu satu-satunya yang membuat gue mau keluar dari Indonesia. Badan sempat ada rejection nggak? You know, kadang-kadang kan subconsciousnya kita nggak. Kita bilang, I'm ready. Totonya dalamnya belum gitu. Amazingly, I can. Gue aja amazed sama diri gue sendiri kok. Jadi pada saat di sana, I do everything myself ya. Dan Hong Kong kan kecil kan. Betul. Jadi I do a lot of things by myself. Capek. Gue tuh baru pertama kali dalam seumur hidup gue tuh bilang, Han, I'm physically tired. Karena gue tuh orangnya kayak gangsing, nggak bisa diem juga. Tuk kemana gitu. Tapi pada saat itu I'm physically tired karena gue tuh packing dari Indonesia karena Roger udah di Hong Kong duluan kan. Rumah gue di sini sih nggak gede-gede banget, tapi kalau dibanding Hong Kong yang kayak kotak sepatu ya barang kita aja nggak bisa masuk loh, Dave. Jadi semua barang tuh di Indonesia gue ngepakin supaya rumah kita bisa disewa. Ke Hong Kong beli furniture baru, packing lagi di sana. After that pandemic hits. After that online school online kan. Which is what is online schooling? Why? Gue tuh kayak perang dunia ketiga di rumah, tau nggak? Sidebar information, guru yang guru aja ngomongnya begini. Apalagi kita rakyat. Tapi this is right. What my teacher always said. It is better to teach someone's kids rather than your own kids. Jadi gue pada saat pandemi, gue rasa semua ibu pasti sama. Mereka pasti memakai topi yang double. Sebagai ibu, sebagai ART, sebagai guru pada saat itu. Dan gue seperti itu. So I know myself. Gue tuh kadang-kadang kalau udah sebel ngajarin Tristan, gue tuh gini, Han, I think I need to run. So you run? Yes. Dan aku bilang, Tristan belajar sama papa. I need to run. Because kalau gue marah, and I am at that time is in pre-menopause. So udah bukan double lagi, it's triple. No. Jadi makanya gue tuh selalu bilang, menopause is something that you cannot avoid. It's something that you don't have to be ashamed of. Tapi gue tahu this is gonna happen. Karena my gynecologist in Singapore already prepare me like this is gonna happen, but you don't know when. Terus gue langsung, karena emosi gue meledak, gue gini, I think I'm in premenopause stage already. Terus kalau gue udah marah, gue langsung, you know what Tristan, you study with papa. Terus gue bilang sama laki gue, I'm gonna run for a bit. Terus ya gue lari 5-10 km, balik, mandi, udah, fresh. That's nice ya. Ini adalah sebuah pelajaran pertama nih dari obrolan kita. Hidup tuh nggak bisa lo kontrol kan? Tapi yang bisa lo kontrol diri lo. Ketika misalnya tadi Susan bilang soal premenopause yang lagi banyak dibahas sama teman-teman kita juga. Iya mungkin karena teman-teman kita ada di age yes. Kita kan levelnya nggak jauh beda. Satu hal yang harus dilakukan adalah cari cara untuk bisa mengatasi itu dari diri kita. Kalau Susan caranya lari, maybe you have another way. You find your Susan has lari, you find your own lari. Kayak tadi gue bilang, kenapa my life if I have to mention berproses? Karena pada saat kita tahu hidup gue tuh gue nggak tahu di akhirnya di mana. Akhirnya gue cuma tahu satu, mati. That's my end life. Tapi kedepannya kayak gimana, you don't know, right? So your life is always processing. Even though I'm not here, I don't do in entertainment anyway. I'm just a housewife probably, but I'm moving. Okay. San, continuing soal premenopause gitu ya, it's one sign of aging. Yes. Dan sebagai perempuan yang lama di dunia entertainment, di mana standarnya adalah beauty. Yes. Dan sebagai orang yang jadi standar beauty, you are di the masa beauty karirmu, yes. Kan buat kita yang nggak ada di standar beauty aja, dealing with aging nggak gampang ya, apalagi kamu gitu depannya. How do you cope with that? Dalam artian gini, sekarang ini lagi ramai banget soalnya dibahas bahwa age is not an issue. Apalagi Amerika bikin sebuah
narasi, orkestrasi, propaganda dengan Michelle Yeoh menang Oscar, lalu kemudian mereka bicara soal ageism dan lain sebagainya. Itu untuk bisa menetralisir kan. Cuma, gitu menurut lo? Siaul gua kemakan. Lo kan paling gampang kena begitu-begitu. Nah, pertanyaannya adalah gini, kamu sendiri ngalamin nggak sih ketika melihat perubahan dalam tubuh, wajah, premenopause? I mean, you are the icon of Asian beauty. Perwakilan, iya kan? Waktu SK itu sampai dikirim ke Shanghai, ketemu sama siapa namanya? Shanghai, Korea, and Kate Blanchett. Dia hang out sama Kate Blanchett, Kate Blanchett. Hang out on, hayo. Follow-followan gak dia? Tapi gue tuh, you know, all the beauty models lihat Kate Blanchett tuh merasa terintimidasi loh. Dia tuh yang very poised. Terus gue sampai gini, oh my god, gue langsung ciut. Tapi she's so fun. Nah, dia tuh yang kasih tahu kita, you don't put your pitera in the bottle pakai kapas. Jadi? Jangan, you wasting yung pitera. Langsung? Enggak. Jadi kan bleber-bleber, taruh di botol pakai spray, taruh di kulkas spray. You don't waste a thing, katanya gitu. Pindah. Oh my god. With a spray. Hi SK2, sister. 20% for me, okay? Sementara gue, hi Kate Blanchett. Follow me please. Kate Blanchett, Kate Bosworth, terus dari Korea, dari Chinese, all the beauty icons. Nah, pertanyaannya adalah, pernah ngerasa kayak proses penerimaan dirimu terhadap proses aging kayak? Jadi sebenarnya proses berdamai menjalani tua di gue itu pengalamannya berwarna banget. Di satu sisi gue tuh pasti khawatir dong. This is my masih dong? Yeah, normal. It's a normal thing. As a woman, gue tuh ngerasa, oh ya, ini versi gue sekarang. Terus ngeliat di foto dulu, this is me. Terus ngeliat kaca, oh my god, this is the wrinkles. This is the wrinkles. Oh, this is the line. Oh ya. It's kayak what happened ya? Gitu. Lumayan bikin. Yes, of course. Down. Kadang kita melihat perubahan yang terjadi di wajah kita tuh kita cepet banget ya berubah. Terus udah gitu. Tapi lama-lama gue tuh bisa yang berdamai sendiri gitu. Caranya San? Bahwa menilai diri sendiri itu bukan cuma dari penampilan. Gue tuh, so it's like kayak gimana ya? Kayak gue tuh bisa ngerasain bahwa menjadi tua itu bukan berarti juga karena diri lu menjadi tua physically. Lu tuh harus lihat bahwa semakin tua lu kan bisa semakin dewasa. Semakin tua lu bisa semakin dewasa. Yes. And then you see at the end ada rasa tumbuh kedewasaan yang memang lu udah milikin. Dan sebenarnya gue tuh ada rasa lega. You don't have to prove anything to other people anymore. Oh my god, light bulb moment. Bener gak sih? Yeah, tapi of course gue pasti lihat di kaca, oh my god, paha gue ada gede tambah gede. Abis premenopause nggak bisa kecil lagi badannya. Dulu kayaknya nggak makan sehari 2 hari langsung. Sekarang nggak bisa. So gue momen-momen kayak gitu tuh kalau lagi downward facing dog tuh begitu, terus gue lihat kulit lutut gue tuh udah di bawah, Bo. Terus kalau gue lihat gini, lagi plank pas lihat gini, kok perut gue ke bawah ya? So something like that. Tapi anyway, at the end kayak gue bilang, akhirnya gue tuh bisa menerima bahwa oh ya, this is me. Lu tuh harus bisa berdamai. Berdamai bukan berarti pasrah ya. Berdamai itu artinya gue tuh berdamai di gue at least ya. Gue tuh menerima dan merayakan my version now. Di balik semua suka, duka, kisah, and my power behind that. So I celebrate it. I like that. The power you have gitu ya. Itu kan bukan mirip, tapi sama dengan memahami value diri. Which value diri is your power. Yes. Gitu ya. Yes. Ini juga satu pertanyaan yang selalu ditanya sama geng duet called our. I know. Dia suka komentar. Oke. Adalah bagaimana cara menemukan value diri. Like how? Sampai Susan Bachtiar ngerasa bahwa
Gue udah nggak peduli ketika ada yang bilang bahwa sekarang dia udah tua ya, sekarang dia udah begini ya, udah begitu ya, because you know you have the power, you know and you understand your value, but how to find your value? Kalau kayak gitu sih, ya itu dalam proses hidup, value itu nggak akan didapat kayaknya gitu. Exactly. So dengan proses value itu didapat dari waktu. I think it's about time. Kamu tuh kayaknya conscious banget ya ngejalanin hidup. Ya, makanya kalau kita ngomongin gini deh, kalau kita ngomongin waktu ya, lu ngerasa nggak sih satu saat dimana lu ngerasa waktu masih muda tuh waktu ya waktu aja, jalan aja. Tapi di satu titik ngerasa gila waktu tuh berarti banget. Correct. Ya. So I have my experience that gue tuh lebih menghargai waktu, memandangnya cara yang berbeda, and I value it so much. That include my life. When you actually go through something or the biggest moment in your life, being a parent, lost someone that you love, go through sickness, lu misalnya abis melewati sakit yang berat, or atau lu gagal gitu. Lu memandang hidup jadi beda. So then at the end gue tuh tahu bahwa waktu itu tuh bukan cuman umur, cuma deadline. Waktu tuh for me is berkemaknaan. What you feel in that moment, what you feel, apa yang lu isi di waktu itu, dari waktu yang lu isi itu, you can find your value. That's mindful. You can find your value. Gue selalu menganggapnya waktu, betul apa kata Susan, waktu kita muda tuh, waktu tuh kita we treat time as if our traveler companion gitu. Dia selalu mengiringi kita. Tapi as we grow old, waktu tuh kayak junjungan, Bo. Lu taruhnya di kepala, bukan cuma teman seperjalanan. Ya kan? We value it more. What do you want to do with your time? Kayak gue tuh sekarang pulang 2 minggu, I just want to meet people that meaningful I want, to you. Meaningful to me. Terus kayak gue lihat sekarang anak gue udah gede gitu ya. Terus gue sampai bilang sama Roger gitu, oh my God, we cannot turn back the time loh. Kita lihat foto masih kecil, can we turn back the time? Terus Tristan sekarang suaranya belum berubah ya, masih belum akil balik. Terus gue sampai rekam loh, gue sampai rekam. Iya. Because I want to cherish that. But back to the value. How I find my value of life is through time. Through time. Terus gue merasa seperti gue tuh seneng banget sama Marissa ngomongin, karena gue menjalani itu. Through that time, gue tuh ngerasa I can value myself, ngelihat gue tuh harus ngerem diri gue gitu. Dengan gue jalan pelan, gue tuh lebih sadar apa yang gue lakuin. Jadi lu tuh sekarang gue tuh lebih sadar apa yang harus gue lakuin. Oh, I choose this. Can I choose this or this? Gue tuh lebih mikirin gitu. So it's jadi impact ke gue tuh apa ya? Hal-hal kecil buat gue tuh besar banget impactnya. Lebih jujur juga sama diri sendiri. Yes. That's also one way to find your value. Dengan jujur sama diri sendiri. Karena kebahagiaan itu bukan dari orang lain kok, kebahagiaan dari diri sendiri. Tadi kan juga Susan bilang ya, Susan point out gitu bahwa yang disyukuri dari proses aging itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita udah nggak punya keinginan lagi membuktikan apa-apa. Waktu kita masih muda kan kayaknya kita tuh everything we do when we are younger gitu ya. Karena kita pengen membuktikan diri kepada sebegitu banyak orang. Yang gue pengen tahu, looking back to your younger self gitu. Menurut lo pembuktian diri yang sudah lo lakukan itu successful, berhasil atau enggak? Well, not fully successful. Pembuktian diri, I want to be a doctor. I'm not a doctor. You want to be a doctor? That's why gue masuk jurusan biologi. Let's explain. Gue gak lulus UMPTN. At that time, it's a little bit difficult karena kan gue warga negara keturunan kan. Masuk universitas negeri itu susah sekali. That time kayak gitu. KTP kita ditandain loh. No way. I still remember. Kalau orang Chinese, keturunan Chinese itu ada 09 titik. That's you are. Yes, gue masih punya apa tuh surat different from the others. Oh no. Yes. Terus gue sampai gue serut pensil dulu apa sih 2B, runcing, make sure supaya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis.
supaya bisa masuk. Yeah, I studied the whole year to pass well. Failed. No, I failed. Gue nggak mau kuliah. Karena nggak masuk. Nggak masuk. Gue bilang kecewa. Gue mau masuk lagi. Terus kakak gue masukin di Atmajaya. But at the end kayak gitu. Kalau lu berdamai dengan diri lu sendiri, gue berpikir menjadi guru itu, lu juga do something for other people. Yeah. And then at the end I know that my passion is with the children. Gitu. So yeah, I'm still doing it. Oke. Tadi kan Susan secara jujur mengakui ada pembuktian diri, enggak juga. Kalau buat kita ya kacamata orang luar, oke, hidup lo prestasi over prestasi. Ternyata ada juga momen-momen di mana dia merasa gagal. Yang gue pengen tahu, kalau boleh diridu kegagalan apa yang paling membekas ya. Kalau ada kartu pas nih, gue mau ulang itu. Sebenarnya mungkin nggak mau diulang, tapi kegagalan terbesar dalam hidup gue itu mungkin my divorce. Yeah. I was just about to ask that. My divorce. I think orang tua mana sih yang mau anaknya bercerai? Nggak ada lah. I think kalau gue bilang mungkin gue juga. Gue lupa loh cerita itu dari hidup. Karena lu fokusnya sama Roger ya. Iya. Padahal gue kenal pertama lu tuh iya. Karena benar suami pertama gue itu benar-benar bukan yang nggak mau. Jadi sama Roger tuh bagai langit dan bumi. Yang satu cuek banget, yang satu nempel melulu gitu. So I think kayak gue bilang, kalau yang bisa gue nggak mau ngubah, tapi mungkin jadi pelajaran bagi teman-teman geng duet di sini, bahwa cinta itu bukan modal utama untuk menikah. No. You have to communicate everything before you get married. Ya gue pacaran sama bekas laki gue tuh 10 tahun loh kan. Kenal lebih dari 10 tahun. Gak tahu apa sih. Kurang dalam apa 10 tahunnya. Tapi 10 tahun tuh sebenarnya kita tuh gak tahu apa-apa loh. Ternyata. Okay. Apa yang sebenarnya jadi gini, apa yang lo mau dari diri lu, ngomong sebelum nikah. Apapun ngomong gitu. Jadi nanti tuh nggak. Jadi juga jangan gue tuh orangnya nyimpen gitu. Tapi kalau udah burst out ya udah, that's it. Makanya di keluarga tuh nggak ada yang mikir kita tuh bakal divorce, nggak ada. Karena gue tuh diem aja. Gue berpikir I think I can manage this. I think I can manage this. No, jangan berpikir lu tuh selalu mampu. Sometimes it's okay not to be not okay. No, that's gitu. Nice. Oke, dari semua pengalaman hidup ini ya, you've done marathon also 3 times. Many times. Kalau major tinggal 1, Boston. Wow, udah 5. Yang tersisa. Udah 5, sama Jakarta, so 6. 6, oke. Momen apa selain maraton ya? Karena I know for sure when you finish 42K, itu rasanya kalau oh my god, my body, you are great. Ada nggak momen lain yang Susan merasa bahwa mengucapkan terima kasih sama badan sendiri gitu. Gila ya nih. Lo keren, Jack. Gitu, badan sendiri gitu. Well, I think almost every day. Almost every day. Oh, that's nice. Ya, karena gue gini, dengan bertambahnya usia, ya kayak tadi gue bilang, apa sih rasanya tambah tua? Gue duduk kayak gini nih, kelamaannya. Terus tiba bangun, terus gue gini. Agak pegel ya. Jalannya gini. Roger cuma gini. Udah tua. Terus jalan, sakit ya. Gue tiba bisa tidur bangun tuh sakit pinggang. Bisa kan? Iya. Iya lagi. It's old gitu. But I have to face it. Sebenarnya berjalan tua itu belajar untuk mencintai diri sendiri itu gampang saat lu merasa tua, terus lu reward yourself to be loving yourself more. Justru dengan bertambah tua, gue tuh ngerasa I need to love my body more. Like every morning kayaknya, okay, you're good. Hari ini kita latihan ini. Gue bisa gini loh. Good job Susan, good job today. Gitu. 1.5 hours running or 1.5 hours weight training gitu. Jadi sekarang weight training sampai sekarang. Sejak pandemi gue tuh belajar bahwa gue belajar banyak hal dari pandemi. Bahwa gue memang lebih prefer hidup di tempat yang lebih kecil, di rumah yang lebih kecil. Gue prefer exercise di rumah karena tanpa PT, tanpa gym pun gue bisa olahraga kok. Ternyata. So you can do anything. And then with thanks to technology, everything is being provided. Gitu. Jadi gue tuh sekarang kalau punya rumah gede, rumah kecil aja lah. Karena gue ngerasa sama keluarga tuh benar-benar intact semuanya. Yes. Nggak nyari anak di mana gitu-gitu. So
it's really close. Pandemic make us really close. Nggak nyari anak di mana, kayaknya anak di loteng gitu. Kalau rumah di Jakarta, iya, gedung-gedung gitu ya. Iya. Entah dia di kamar, entah dia di gudang, entah dia di loteng. Jadi for me tuh pandemic tuh makes our bonding tuh even tighter. Dan gue tuh lebih ngerti lagi. Mungkin lu juga cukup beruntung di mana kehidupan lo dan tempat tinggal yang kalian pilih Belanda membuat hal tersebut possible kan? Wah, di Hong Kong juga kecil kan, Bo? Oh iya sih. Di Hong Kong kecil loh. Yeah, it's very small. Gue tuh aja ngerasa kamar buat mate-nya aja it's uncivilized banget. Uncivilized. Oh my god, nggak ada jendela, cuman ruangan kecil. Gue sampai kayak lu nyari mate juga gini, harus ada kriteria fisik ya. Berat badan harus 50, tinggi 150. Cewek tuyul aja. Uncivilized. Tapi aku juga penasaran gini ya. To gain some, you lose some. Yep. Gitu kan ya. Untuk bisa berdamai, kadang-kadang ada banyak hal yang harus kita lepaskan dalam hidup. Supaya lebih selaras dan sebagainya. Yes. Apa kira-kira yang dari pelajaran hidup ini, terus kemudian Susan sampai detik ini, yang sudah dilepaskan? Yang harus direlakan sehingga akhirnya menjadi Susan yang selaras. Hidup itu skala prioritas. Jadi lu nggak bisa dapetin semuanya. No, you can't. Jadi pada saat gue pindah ke Belanda, gue tahu bahwa gue akan meninggalkan dunia ini. Bahwa jarak Jakarta Belanda itu jauh. Iya, dan ada perbedaan waktu. Ada perbedaan waktu. Dibutuhkan banyak waktu untuk bekerja, let's say syuting film. Awal-awalnya, kenapa sih gitu? Oh, sebenarnya gue kayak kemarin gue juga ngobrol sama Mbak Wati. Apa sih yang gue kangenin gitu? Kerja kangen, tapi bukan MC ternyata. Oh, tapi main film. Oh ya? Main film. Ya, gue pikir gue tuh akan kangen MC gitu ya. Terus di Belanda gue sempat bantuin orang Indonesia MC, bantuin kedutaan MC. Tapi at the end, no. Bukan ini. No, gue tuh pengen main film gitu. Kenapa? Why? Karena I'm being someone else. Oh, yeah. I like being someone else. The idea of living other people life, identity, character. Yeah. I want to learn more to be other people. It's a sweet escape for you gitu. Ya. Tapi balik lagi, gue tahu bahwa itu dengan gue pindah ke Belanda itu akan gue tinggalkan. Terus gue sampai bilang sama Roger, it's okay. Gue itu udah ready. It's fine, gitu. Meskipun kadang-kadang, kangen ya, gitu. Atau kalau lagi sibuk, gue pindah ke sini gara-gara ada momen ada. Tapi ada. Tapi bener ya. Tapi balik lagi gue gini, gue nggak boleh ngomong gitu loh. Iya. Gue nggak boleh gitu. Dan laki gue tuh super sabar loh, dengan OCD gue ini, dengan kepala batunya gue. Gue tuh show kerbau dan Taurus ya. Oh my god. Jadi gue tuh kepala batu, nggak bisa dibilangin. Tapi dia tuh sabar gitu. Dia tuh yang bisa kalau marah, klik, it's okay gitu, bisa nggak apa-apa gitu. Kalau gue marah, tunggu dulu, gue perlu waktu untuk dingin gitu kan. Nggak bisa, gue tuh bukan robot. Tapi he's very, very, very patient. Dan dia yang bilangin gue gitu bahwa kalau marah tuh ngomong, jangan diem, ngomong gitu. Nah, dengan gue pindah, the whole family, especially the parents, kali say thank you to me for a year. Terima kasih ya, udah anak saya udah dibawa pulang, terima kasih. Tapi bagi gue ya gitu, life is just like give and take. Kalau gue udah memberikan lo gitu, gue tuh nggak pernah lupa budi orang, Dave. Kalau gue tuh selalu bilang sama laki gue, kalau orang baik sama gue akan 1000 kali lebih baik sama lo. Tapi kalau misalnya orang jahat sama gue tuh bisa blok gitu. Udah langsung dinding. Udah, gue nggak ngomong apa-apa, udah pek. Bye. Ya. Tapi ya itu, jadi gue tuh bener-bener siap sebenarnya. Siap nggak siap, tapi siap. Jadi gue sebenarnya intronya tuh di Hong Kong. Tapi at the end di Belanda, I enjoying my life. Iya, Hong Kong tuh kayak GR ya sebetulnya sebelum akhirnya kalian pindah ke. I think I cannot live like that, but gue amazed sama diri gue sendiri ternyata, oh my god, I can gitu. I can. Aku pengen pengen nanya ini dan juga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Zaman sekarang semua orang adalah seseorang. Kita kan menjual persona kita di sosial media. Arah pertanyaan aku adalah ini. Kalau physical attribute kita nggak bisa copy, kita nggak bisa apa-apain. It's God given, it's God give to you.
Tapi up until today gitu ya, karena kebetulan we share the same manager, pekerjaan yang masuk ke Susan itu nggak reda-reda gitu, dan semua tuh masih, karena gue tuh suka bicara sama Mbak Ati, Mbak, orangnya nggak ada, syuting 3 hari, endorsement produk, gue aja kali yang kerjain. Karena honornya dia kan juga lukratif banget. Iya gitu. Terus kalau udah mau nonton kayak gitu tuh, diskusi gue sama Mbak Wati, manajer kita adalah, gila ya, Susan itu image-nya kuat banget di industri kita di sini, perempuan mandiri, edukatif. Lo tuh untainted image lo. Arah pertanyaan gue adalah buat kita supaya kita bisa belajar, bener nggak teman-teman ya? Gimana sih San cara lo menjaga itu semua waktu lo masih berkarir di sini dulu? Sehingga lu punya image yang begitu solid sebagai perempuan. Tapi nggak mungkin ada orang yang nganggap gue juga very picky in jobs, which is sebenarnya enggak sih. Gimana gue bisa mempertahankan? I don't know. I'm just being who I am. Okay. Authentically. I don't. Yeah. I agree with Susan. Karena kayaknya bukan kayaknya di angkatan kita. Kita kan dulu nggak hidup dengan sosial media ya. Yes. Jadi kita tidak hidup dengan citra, image, apa tuh namanya, pencitraan. Ya, yang menjadikan kita sekarang adalah diri kita itu tadi. Ya Susan memang seperti ini. Jadi gue tuh mungkin karena gue kan hidup, gue di entertainment modeling tuh start when I was 15, right? 15? Yes, 15. Cover girl, right? Jadi cover girl pertama gue itu tahun 89. Dan Tahun 89 majalah Gadis. Tapi sebelumnya gue udah masuk di majalah Gadis untuk cover kecantikan gitu kan. But then dengan berjalannya waktu, gue tuh, my mom is always teaching me that you have to be on time, pulang jalanin model tapi belajar juga harus. Jadi I try to learn to divide myself in modeling industry and the school itu academic. Berjalan gitu. Jadi jangan sampai jomplang. Susah banget. Ada bolosnya ada. Tapi my mom teach me how to. Gitu. And my mom teach me how to be independent, which is ya anakmu kan anak perempuan semua ya. You don't depend on other people. You have to can be survive. Tanpa, even though misalnya gini, kalau nggak ada suami pun, lu tuh bisa berdiri tegak gitu loh. Oh, itu didikan dari nyokap yang udah begitu? Gue itu dari kecil, dari umur, gue tuh spesialis bersihin toilet, tau nggak? Oh iya. Ask me to clean the toilet. I can clean the toilet very well. Oh. Jadi tugas gue dari umur 6 tahun bersihin toilet. Dari gue masuk ke dalam bak mandi, kan kita dulu masih pakai gat mandi. Dari mam, jadi diangkatin ke bak, cuci, mam, diangkat lagi ke bak. Sampai gede, sampai gue udah nggak muat di bak, sampai gue udah nyampe. So that's my job. And everything has to be your own. Nyokap gue bilang, mau jadi model? Boleh, konsekuen. Kalau nggak naik kelas, you stay in that class. Yes, okay. So my parents are very, gue bilang liberal ya. Kayak misalnya gini, this is alcohol, this is smoke ya, cigarettes. Try. Oh iya. Coba, ini rasanya. Suka nggak suka, terserah. Tapi ini akibatnya. Dijodorin. Wow. Makanya gue lihat ada postingan terakhir lo sama Ibu Desi. Yes. Kakaknya. Kakaknya nyokap. You refer to your mother as a dragon lady. Not tiger mom. No, it's a dragon. My mom is a dragon. And she acts like a dragon. She's a dragon. Sionya. Yes, she's a dragon. And she is a dragon. My dad mah ciut. Bokap gue sio ayam, Bo. Ya. Oh, tapi mereka match in heaven katanya dragon and rooster. Yes, ya kan? very. Tapi gue bersyukur, bukan berarti gue bersyukur bokap gue ciut. Gue bukan bersyukur bokap gue itu udah meninggal, tapi gue bersyukur bokap gue meninggal duluan. Kenapa? If my mom pass away, I don't think my dad can survive. No, because yes, mereka tuh jalan berduaan, gandengan gitu, kayak gak bisa dilepas gitu loh. But anyway, my mom is my teacher. Your mother is your teacher. To wrap up, one final question. Apa yang diajarkan nyokap lu yang lu syukuri, yang menurut lo kalau dia nggak ngajarin itu, lo nggak akan jadi Susan Bachtiar yang sekarang? Independent, discipline. I think all those stuff. Kalau nggak ada nyokap gue, mungkin I don't think I can.
Makanya waktu gue gagal dalam pernikahan gue pun, akhirnya gue tuh sungkem sama nyokap gue gitu, minta maaf gitu. Sorry, gue nggak bisa jalanin. Tapi sebagai ibu ya, dia juga udah tahu. It's okay. Gue itu amazed loh. Nyokap gue bilang it's okay. And she's very Catholic, you know. Which is what? Divorce gitu. Maksudnya it's not in. Gue rasa nyokap lu juga kaget pas dia bilang it's okay, terus lu kaget gitu. Loh, bukannya itu yang lu tunggu jawabannya. Kalau lu kaget gimana sih ini aturannya gitu. Aduh. Gimana sih nih? Dia mau cerai, gue bilang it's okay. Terus kaget gitu, lu maunya apa, San? Tapi semua anak nyokap gue yang semuanya perempuan bisa berdiri sampai sekarang ini, being independent, being selalu harus bisa dihargai, harus bisa dihargai orang lain, di respect sama orang-orang, because she taught us how to be one. Jadi dia tuh pokoknya ngajarin kita tuh supaya bukannya nggak ada orang nggak kenapa-napa, maksudnya lu juga nggak terpuruk banget kok gitu loh. Gitu, bahwa you need to value yourself. That yourself is everything. Jangan pikirin. Jadi gue tuh suka gini, gue nggak pikirin orang lain ngomong apa. Emang lu kasih makan gue? Enggak kan? Ya udah, biarin aja. Gue mau jalanin begini aja. Gitu. So, jadi Dragon Mother ini sudah menganut prinsip kalau bukan donatur dilarang ngatur dari kala itu. Sampai sekarang makanya dan nyokap gue tuh galak banget loh ya. Pakai rotan, pakai segala macam. Makanya sekarang tuh Tristan is very cute. Dia karena tinggal di Belanda ya kan, anak di situ nggak boleh dipukul, nggak boleh apa-apa. So one time gue tuh mukul Tristan, terus Tristan gini, Mama, I will call 112, you know. This is mishandled. Dia bilang gitu. 112 tuh kayak 911 kan di Belanda. Terus gue bilang ini, sorry, what did you say? Terus gini, no, you cannot do this to a child. You know what, Tristan? You have an Asian mom. First, slapping, pinching. In Asian mom is in the system. So please accept it. Ya gue kan ngegampar lo kan apa gitu. Kamu tuh gini, ow gitu. This is mishandled. It's in the system. It's in the system. So gini, Oma did that to me. I survived. I grow up strong. You also. And you're a boy. It's my gift to you. Thank you so much for sharing. So good to have you. Bye everyone.